badhe nglajengaken pengaosan tafsir Suratul Anbiya. Nami surate nami Anbiya, ceritani para nabi. Jumlah ayatnya diturunkan makkiyatun. Suratul Anbiya utai surat Anbiya iku makkiyatun bangsa Mekah tumuruni. Wa ya utai suratul Anbiya iku mi'atun satus wa ihdalan siji au isnata asrota utawa kali welas. Apa nih ayatan-ayatnya? Ihda au isnata, jadi 11 atau 12 ayat jumlah, 111 atau 112 ayat jumlah. Dan surah Anbiya nih sumiat bila dikali kososi jumlah minal Anbiya fiha. Dinamakan dengan suratul Anbiya karena diceritakan jumlah nabi. Di dalam surat tersebut diceritakan jumlah nabi, mengutip bermacam-macam nabi diceritakan tentang surah ini. Nazalat qabla hijrah. Sepakat ulama bahwasanya surah ini turun sebelum hijrah. Jadi nabi tasih ke Mekah. Ayat ini turun. Cuma apa namanya ini berbeda urutan. Niki keistimewaan ayat niki tercantumnya surah-surah napa cerita-cerita tentang nabi. Tentang fadilah suratul Anbiya ini ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Keistimewaan di surah ini. Temriki hadis riwayat Imam Bukhari, dawuh daripada Imam Bukhari. Sing ngumpulaken Sahih Bukhari. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Haddatsana Ghandar sana Subhan an Abi Ashab sami'tu Abdurrahman bin Yazid an Abdillah qala Banu Israil. Jadi kan napa ulama-ulama Bani Israil niku menceritakan. Jadi keutamaan surah-surah Al-Qur'an itu Allah sudah menceritakan tentang kitab Taurat kasarane. Sudah menceritakan tentang kitab Taurat, menceritakan tentang kitab Injil. Jadi setiap Quran pasti pun istimewa nih, paham ya? Quran adalah yang terbaik, kitab yang terbaik, mukjizat yang terbaik yang pernah dimiliki semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbaiknya adalah Al-Quran. Dan ini pun bukan hanya di Quran toh diceritakan, termasuk bukan hanya nabi yang menjelaskan keistimewaan surat per surat dalam Al-Quran. Ternyata ulama Bani Israel sudah mengetahui ini. Paham ini? Jadi orang yang tidak memiliki kitab ini wis pro informasi ini, paham? Lek surat per surat Al-Quran ini gak ada keistimewaan. Nopo dawe orang-orang ulama Bani Israel wal kahfi wa Maryam wa Toha wal Anbiya hunna minal kitab. Surah Kahfi, surah Maryam, surah Toha, surah Anbiya, semuanya itu bentuk pembebasan. Maksudnya apa? Kulan panjenengan le ahli surat itu dijamin kulan panjenengan akan dibebaskan dari dahsyatnya siksa Allah dunia akhirat. Jadi enggak usah sedoyo kasarane ngeten niki kulan panjenengan le enggak mampu ngapalno Quran sedoyo, minimal ngapalno surah-surah sing gada keistimewaan yang lebih utama. Paham nggih? Kasih kedawan nuwun iki, kekatan nuwun iki. Wong Yasin ilang-ilang ae. Niki termasuk keistimewaan surah Kahfi, surah Maryam, surah Toha, surah Anbiya. Hunna minal kitab ini pembebasan. Benar-benar kalau dengan akan menjadi hamba sejati. Enggak diperbudak dunia, enggak diremehkan orang lain, enggak akan tersiksa oleh makhluk Allah yang lain. Bayang ini hanya sekedar berapa surat ini? Kahfi, Maryam, Toha, Anbiya 4 nih. 4 surat sudah mampu membebaskan ulang panjenengan dari kehinaan. Hina dohir, hina batin. Niki pertama. Kedua,
Wa hunna min taladi. Dan kedua termasuk harta pusaka. Jadi orang yang ahli kayak ngoten memiliki harta karun merupakan harta yang paling berharga kelak di yaumil kiamah. Ketika keluar panjenengan gadang keahlian istiqomah mau surah Kahfi, surah Maryam, surah Toha dan surah Anbiya. Kira-kira saged nopo tengah lino iki mau sependinten. Insyaallah. Wong maca Yasin ilang-ilang, dijak Kahfi wis kali telu. Kula teng mriki rutinane Yasin, Waqi, Tabarok lumayan ya. Kadang 10 sing lanang. Ukolek kali sing SD nopo kali dosa nopo lebih wallahu a'lam. Tapi giliran pun Jumat, ini Jumat maca Kahfi niku langsung kali telu. Kayak ini sing kuat. Tuh malah dijak ngaji tambahan Maryam, Toha, dikali dewian nah itu. Sholli ala Muhammad. Jadi termasuk pembebasan, kemerdekaan, menungso akan bebas dari hawa nafsu. Paham ini? Lek dikaji loh bilang ya, dikaji. Ipak nih kemerdekaan, pembebasan, bebas manusia tidak diperbudak oleh nafsu, tidak diperbudak oleh dunia, dan tidak diperbudak oleh orang lain. Setan terutama iblis. Wis merdeka, akan merdeka. Lek nahlibno Kahfi Maryam ge tentu lek sing roh napa diwaca kalian roh arti. Insyaallah fadilah kaya ngoten. Makane mintaladi iki maknane harta pusaka. Harta terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Teng surah napa niki gunane kata tafsir ini. Lek teng tafsir Qurtubi diceritakan teng mriki. Lek teng tafsir Qurtubi niku diceritakan. Nggih sami sing awal niki sepakat nggih. Yuri dimingkoti maka seruah bisa minal Quran kalmalan litalatnya. Suatu ketika waruya anna rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yabni jidar. Suatu ketika ada seorang sahabat laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah membangun tembok. Jadi bangun pagar tembok. Famarra bi akhar fi yaumi nuzuli hadhihi ayat surah. Kemudian ada sahabat yang lain suatu hari lewat teng sampingi orang yang bangun tembok ini. Sahabat yang bangun tembok. Pas waktu turunnya surah ini. Faqala alladzi kana yabni al-jidar. Kemudian laki-laki sahabat Rasul tersebut yang membangun tembok berkata, "Madza nazala al-yawma minal Qur'an?" Apa hari ini yang diturunkan surah yang diturunkan dari Quran? Jadi tanya. Jadi ini wong liwariwi isu-isu niku tangkat katene ndi kan. Wis pengajian mulai apa turu. Sing tanya ngoten. Paham deh. Jenis taklet katene ndi kate olahraga kate nopo tapi apa yang turun ayat ini. Jadi ketika sahabat sibuk bangun rumah katane bangun tembok, enek konconi lewat ditangleti. Quran apa yang turun? Surah apa yang turun dari Quran pada hari ini? Hebat loh. Jadi kalau banyak enek konconi lewat ini ngaji di mana sampean selain ngengat. Jadi semangat golek ilmu. Ini kan golek ilmu tanya Quran. Nopo akhirnya? Fakola jadi seorang yang lewat, sahabat yang lewat itu ngomong. Nazala turunlah Quran hari ini iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Turun ayat saat ini surah Al-Anbiya isinya iktaraba linnas. Iktaraba linnas hisabun sudah sangat dekat sekali. Hisabe menungso wa hum fi ghaflatin padahal hisabe wis cedek tapi menungso itu dalam keadaan lali dan berpaling dari Quran. Jadi mireng dibacakan surah katos ngoten. Sing bangun tembok niki langsung ngempasno, ngempasnya
langsung merobohkan temboknya. Paham ya? Temboknya langsung dirobohkan, langsung ngomong, wallahi la banaitu abadan. Sungguh demi Allah aku tidak akan bangun lagi setelah ini. Jadi mantun bangunan ini dirobohkan, terus berjanji bersumpah, demi Allah saya tidak akan bangun bangunan dunia mani kecuali aku akan istiqomah ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira keluaran panjenengan ngaji surah Anbiya mantun niki tambah rajin nopo pencet. Niki salah satu peringatan di suratul Anbiya ini, turunnya surah Anbiya menandakan hisabe menungso. Intinya nopo? Kematian atau hari kiamat sebentar lagi akan datang. Bayang di zaman Nabi sudah Allah menolong iktaro dekat. Hisabe menungso sudah sangat dekat. Tapi menungso pada keadaan lali dan berpaling dari jalan Allah. Naudzubillah. Ayo kata lali ini nopo? Badal di zaman Nabi wong sing bangun tempo ae enggak semangat. Dan yang sakniki malah sing semangat ae bangun omah. Paham teh? Bangun omah sing memperindah, sing berlebih-lebih. Paham teh? Lek bangun omah pancen enggak duwe omah enggak masalah. Tapi lek bangun omah sing berlebihan, wis api omah terus nambahi maneh. Gawe kesenangan dunia lho nggih. Gawe kesenangan dunia. Lah niki kene ayat niki. Sedangkan sahabat yang membangun tembok hari dibongkar terus bersumpah tidak akan bangun mandi. Sak lawas saja. Kenapa? Karena khawatir kena hisabe Allah. Keditami. Kira-kira kalau jenengan nek umane lebih duit tambah memperindah omahe napa boten gunane? Napa memperindah akhirate? Kok gak ini sing Jawa kae lagu kabeh. Lurus nih. Ya minimal bulan panjenengan mireng ayat iki lek gak iso niru sahabat, yo lek omahe tambah api yo ibadah kudu tambah api. Saged napa boten? Kira-kira. Oh kadang kita ngeri, ono gak anu gak bongkar omah. Gak ngaji kalau bongkar omah. Nah ini kucing belum dengan jadi pelajaran. Bayang loh, di zaman sahabat sudah diturunkan iktarobah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat. Hisabun niku ngenopo hisabe akan dimintai pertanggungjawaban. Wah, tapi orang sing kate dihisab malah lali berpaling saka jalan Allah. Fi ghaflatin mu'ridun. Wis lali berpaling dari jalan Allah. Jadi ulang panjenengan diiling-iling temenan. Jadi kate seneng-seneng dunya niki ayat ini. Wong sahabat biyen ae wis wedi turun ayat niki. Kira Quran panjenengan sik rumangsa aman-aman ae, gak enek masalah. Padahal kematian sudah sangat dekat. Karena nopo wis diturunkannya Nabi, diutusnya Nabi niku mawon sudah termasuk akhir zaman. Makanya Allah sudah menghitung iktarobal linnas. Iki ayat di sini. Iktarobal linnas hisabun wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iktarobal par linnas maring menungso apa hisabuhum. Hisabin nas wa hum hale utawi nas fi iku fi ghaflatin ing dalem lali mu'riduna turkan mingu sopon nas. Ma ya'tihim min dakarimina ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatun qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hada illa basyarum mislukum afatatuna sihra wa antum tubsirun. Ini lanjutan ayat ini. Nek nerangno Qurtubi kita tahu bang. Gak mari nerangno lek Qurtubi kayak Ibnu Katsir nih. Ibnu Katsir ini ayat ini pun ditafsiri kali ayat liyane. Jadi runtut. Kalau ada kesamaan. Jadi
Di Allah teng surah Baqarah mani mantun dawuh ya mangke diikuti malih. Napa tujuane nenek tegur hikmah ngaji Ibnu Katsir kaya ngoten. Jadi ayat di ayat, hadis kalian hadis. Oh. Mantun wonten teng mriki dilanjutaken ayate ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin wa illa istama'u wa hum yal'abun. La yatun qulubuhum wa asarrun najwa alladziina dzalamu hal hada illa basharun mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardh wa huwas samii'ul 'aliim bal qalu adwatu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum hasadan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkubun la tarkubu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Al-ayat. Itu lanjut sampai ayat 15 nih. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Fama zalatilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi ayat niki menjelaskan sudah diperingatkan orang-orang kafir Mekah khususnya umumnya kuluran panjenengan sedaya menungso wis diiringno kali Allah iktaroba wis sangat dekat hisab orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan dari kubur. Hari kiamat ini wis cedek. Sadar iki kok dalam keadaan lalai enggak percaya. Kok malah berpaling, tidak aneh tahu muridun iki aneh tahu lau bil iman. Kenapa engkau tidak mempersiapkan dengan ada dekatnya yaumil hisab, mempersiapkan untuk apa bekal ketika bulan panjang dihisab? Dibekali dengan iman, amal soleh. Cek bulan panjenengan boten nolong so besok ketika dihisab Allah. Makanya kalau panjenengan ini luar biasa. Ketika ditanya oleh Allah, dijadikan apa hidupmu? Alhamdulillah jawabannya digawe ngaji tafsir ya Allah. Luar biasa. Ngaji kalami jenengan kula isu-isu. Lek grimis kula pacet budal, lek deres lek libur. Lek grimis titik-titik pacet budal. Tapi kadang ini kegiatan liyan kula tinggal tafsir kadangnya. Isi doang. Berarti sampean iki saya lebih penting urusan liyan ketimbang mirengaken kalamku kata Allah. Ayo dijawab ya apa wae. Enggih ya Allah. Getun. Mangke penyesalan teman. Ayo ente nopo sing kalam terbaik selain kalam Allah. Tahu nggih? Nopo sing terbaik selain kalam Allah. Kulan panjenengan maca diambaan nggih dereng jelas, dereng pasti nopo berpikir tentang arti. Lek maca Quran mungkin pun saged. Tapi enggak ro maksud dan tujuan. Lek hataman nggih bolak-balik. Tapi enggak ro Quran panjenengan enggak dijelaskan. Ayo lengkap bocor arti ini kira-kira dulu nopo surah Anbiya. Paling yo podo ae surah Anbiya di surah Al-Baqarah.
ya bodoh tulisane ya bodoh Quran. Ternyata enten fadilai masing-masing dan asbabun nuzul responnya sahabat ya masing-masing. Ini sing tambah ningkat fokus. Jadi wow bangun. Kenapa? Karena Allah sudah menyinggung. Engkau berpaling tidak mempersiapkan. Kenapa engkau tidak mempersiapkan kata Allah? Untuk hari hisab nih. Jadi sing disiapno kula kan boten. Nyiapno anak cek iso saka. Nyiapno anak engko cek mantu cek gede-gede. Terus boten. Ari nyiapno hisab apa nyiapno anak pesta. Paham nih? Nomane ning kate mudik iki ya, nyiapno mudik. Sing tepe-tepe kate nyiapno mudik Ramadan wis bingung Ramadan, bingung hari sajane sing dibingung sing Ramadan ya. Sing dibingungno liya ya. Liya ya iki mudike kate kerambi anyar. Dan ini bi Allah diilingno. Amok ridho kenapa engkau tidak mau ridho ini tidak mempersiapkan. Yang bernilai sing kula sering sampaikan, yang bernilai di akhir gagah tuan panjenengan ketika ditanya umur mau digawe apa mau digawe ngaji kalami jenengan ya Allah wis gak kira nyiksa pengiran temenan itu gitu ana buktine ya diporingalaken malaikat tulisane ditinggalan kita ketika ditanya mayati min dzikri rabbil muhdatsin illa stama'uhu wa hum ya'budun niki nyinggung malih Allah niki nyinggung Allah menceritakan bermacam-macam nabi kenapa kok nyinggung terus. Keranten sedaya nabi ini diingkari kabeh rata-rata. Paham? Rata-rata diingkari kan. Mayat tidaklah datang kepada manusia. Peringatan min dzikrin ada Quran min rabbihim. Min dzikri rabbihim, min dzikrin min rabbihim. Jadi mayatim ora teko innas apa min dzikrin. Saking pengiling atau nasihat min rabbihim saking pengiran innas modas sing kandhen nyerah-nyerah. Jadi ayat Quran yang selalu turun, banget, yang selalu update. Bahar ini wong sakniki, bahar ini wong nom-noman niku update, update status tapi lek bahasa Quran ini muhdatsin terus terbaru. Kan setiap edit masalah turun ayat kan, tidaklah nasihat peringatan dari Tuhanmu yang setiap kejadian selalu turun lafaz Quran itu, illa kecuali apa respon dari manusia. Dia mendengar tapi dia justru bermain menertawakan. Paham lagi? Eroh lek Quran niku bener, eroh lek ene kajian Quran, tapi wong niki malah seneng tulis, bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Sing sering kula singgung kayak wau niku ketika ada pengajian, ketika ada kajian Quran, kula panjenengan lebih milih acara liyan yang abun disinggung. Tidaklah datang kepada manusia nasihat dari Tuhannya yang setiap saat diperbarui. Nah, maksudnya datang silih berganti ayat ini. Turunnya ayat per ayat datang silih berganti. Tapi orang-orang tersebut tiang-tiang sing mirengaken Quran itu yo krungu eruh, tapi malah justru bersenang-senang atau mengikuti keinginan ide. Ini lebih milih kegiatan dhewe wis eruh ben ahad isu ini ayat 10 ayat sing kula pinjenengan sering nate eruh keterangannya. Ayo lebih penting urusan liyane ketimbang mengkaji kalamun. Terus ngoten. Lah ibu-ibu ditanya nopo gak ngaji Bu? Aduh. Gadah jatah arisan. Isu wis gawe kalamullah ditip. Terus ngoten. Ibu-ibu nggih. Ibu. Kati blonjo nang peken wayahe blonjo ngaji hilang. Atau kata enek tak nopo malih tamu ni pas putune. Ngaji iso hilang. Ini lebih penting tamu ketimbang kalamun. Padahal tamu ini sih tekon ini jam 4 atau sih duhur, sih duhur. Tapi kulan panjenengan illa stama'uhu wa hum abun. Yang abun ini iso menertawakan Quran, meremehkan gak ini hargani. Tafsiran ini ngoten nggih. Iso kulan panjenengan memilih kesenangan di sini. Urusan dunia, urusan dunia. Jadi
lahiyatun qulubuhum, kata Allah. Lahiyatun qulubuhum, lalai hatinya, tidak pernah berangan-angan. Hati ini tidak pernah mantep. Angan-angan termaknane kur enggak ada kenapa? Enggak ada kejadian sejalan. Hati ini wong-wong sing jauh dari Quran itu enggak sejalan dengan makna Quran. Jarno mawon. Umule piye ngoten kok kejadiane. Lah kula panjenengan muga-muga pandile ngaos niku lek boten pengkebon, lek boten darurat temenan. Pun ngantos minggat cek boten kene hitop ayat nih. Ayat ini bisa diterami. Kok tambah apot kayak ini boten apot, mau bagi apot kan yang kate dihisap. Apot doang kan kate dihisap. Mau kate ditanya surat-surat kayak bingung awak. Nopo malih ditanya amal yang mana? Nikmat Allah kula lantangnya wis sampun kadung dinikmat. Ya kadung siap jadi manusia. Bahkan orang-orang kafir Mekah ini ngomong, wa asrarun najwal ladina dzalamu hal hada illa basarun mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Bahkan tiang ketika Nabi Muhammad dibacakan ayat malah berbisik, nopo bisik? Saling bisik itu, orang-orang itu saling berbisik, ngomong nopo rasan-rasan lagi. Rasan-rasan dengan suara yang lirih, alladzina dzalamu niku hal hada, apakah Muhammad ini? Apakah Muhammad ini apa Muhammad iki? Muhammad iya padha menungso niki awak-awak. Paham? Hal yati bisir. Bahkan fama yati, dan apa yang dibawa oleh Muhammad itu berupa sihir. Jadi dikritiki nuakna bahwa Rasul sing dikritik. Karena lebih dikalahkan kesenangannya. Oh, kok ngaji kok yo iso kaya ngoten kalane. Ketika orang beriman tapi dikalahkan oleh hawa nafsu. Ketika kekafirannya ditutup hatinya kayak enggak percaya. Quran itu adalah apa ta'tuna sihra wa antum tubsirun. Apakah engkau mau mengikuti kepada orang yang membahas sihir sedangkan engkau tahu? Jadi kejak wong liya ngaruhi wong liya. Jadi orang-orang kayak Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Sofyan waktu niku si kafir, pokoknya pendolan orang-orang kafir niku saling berbisik ketika didakwai, ngomong, apakah kau mau ngikuti Muhammad? Muhammad ini padha menungso niki. Padha biawak-awakan. Terus diucap Muhammad itu sihir sampean ro dhewe. Iku apa kau mau mengikuti wong sing duwe sihir? Kayak ngoten, Pak, dintai. Jadi Quran ini dintai. Termasuk pribadi ini Nabi Muhammad. Ayo ngaji ya, bukan malah dijak ibadah, tapi malah dijak tuh mengingkari dan berlawanan arus dari perintah Allah dan Rasulnya. Qala ini dijawab bi Allah. Tiga tenar qala dawuh sapa Nabi Muhammad, lahum maring kufar maring nas Rabbi ya'lamul qaula. Tuhanku, kata Nabi, mengetahui sumerep apa sing awakmu ngomongi. Fis samai wal ardi, roh omongan, ucapan di langit dan di bumi, wa wasamiul alim. Jadi dialah mendengar apa yang kau samarkan omongannya dan mengetahui tingkah lakumu. Jadi sedoyo ini Allah niku semerep dibisikan niku disampaikan teng baginda Nabi bahwasanya orang-orang kafir Mekah niku yo enggak percaya ngremeno padha menungso nyae wong. Wong padha menungso nyae terus sing digawa iku adalah jadi berubah-ubah. Orang kafir ini berubah-ubah menyikapi Quran, menyikapi Nabi Muhammad utama ini. Nopo pertama Quran diarani sihir, matur ngoten Quran diarani gaweane Nabi Muhammad. Nopo gawe-gawe atau Quran itu dinamakan syair. Oh, apa sing digawe Muhammad ku sajak. Jadi syair. Oh, apa sing digawe Muhammad iku buku ramalan, buku primbon. Jadi ini berubah-ubah. Satu sisi kadang mengatakan syair, wis entek ngomong syair lagu, dia ngomong malih dia. Padahal karangan Muhammad dewi. Mantun-mantun turun ayat malih ala wong iku buku primbon. Wong ngoten terus.
Jadi selalu membantah, paham ya? Selalu membantah dari apa yang telah disampaikan. Jadi tapi berbeda-beda, enggak kan? Dan sing teng mriki ngomong, qalu bal qalu adwasu ahlam. Bal iftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Sebaliknya dia berkata Quran, menyikapi Quran itu adalah adwasu ahlam. Jadi campuran mimpi. Paham? Lek wong sakniki bunga tidur. Bang, jadi Quran itu mimpi sebagai bunga di kembang itu uru iku Quran. Jadi Muhammad itu mimpi ngego gawe terus cerita nang awan. Adwasu ahlam. Bunga tidur tercampur mimpi. Jadi istilah tercampurnya dalam mimpinya tersebut dalam tidur. Ngerti kayak karu-karuan, Pak. Jadi Quran diarani kayak nopo manis sakniki nek tiyang sing muwe Quran. Jadi wong pancen buka roh ngoten nggih. Wong niku pancen gak roh, tapi niku lah carane Allah. Carane Allah mengenalkan Islam. Coba lenggak ini Quran disuwek wong lho gak rame. Ada terus dikebak. Kan niku skenario ni Allah. Tapi kulan panjenengan kudu berhak protes. Berhak menantu tapi gak usah protes-protes berlebihan wis enek pemerintahe rono saiki enek diplomasi antar negara. Enek hukumi masing-masing, paham nggih? Mriku. Jadi luar biasa nih Quran. Di zaman siyen bisa. Adwasu ahlam. Jadi Quran itu dianggap bunga campuran mimpi ya. Balif tarahu bal huwa syair. Sebaliknya ini sing mengatakan malih gini gawiani Muhammad bal huwa syair. Ini malih sing mengatakan syair, nyanyian. Falyatina wis Muhammad wis tekono falyatina tekakno nang aku dari wong al bi ayatin kama ursilal awwalun. Sebagaimana mukjizat yang telah diberikan kepada nabi-nabi sing siyen. Ojo go mukjizat Quran ini. Quran ini karanganmu yo mimpi bunga tidur. Terus kemana ya lagu isi karanganmu dhewe, ya buku primbon, ya macam-macam niku, wis tekakno ayat-ayat yang lain. Seperti ayat-ayatnya mukjizatnya nabi-nabi sing kayak nopo? Kayak unta keluar dari batu. Kayak tongkat yang bisa memecah lautan. Dan kayak tangan Nabi Musa yang bersinar. Padahal Nabi Muhammad sudah punya mukjizat rembulan dipanggil ya pancet durung iman. Ayo, makanya kenapa Allah tidak memberikan contoh? Wong Bani Israel mawon sudah jelas-jelas melewati lautan yang dipecah oleh Nabi Musa, mantun lewat teko lautan teng Mesir dan teng Mesir teng Palestina oleh sebulan pun kafir mati. Paham bahasa iling mboten? Cerita ini minggu-minggu ini akan wingi nggih pengker sing menceritakan surah Al-Baqarah dengan mulai milok dari surah Al-Baqarah. Setelah selamat dari mantun ngoten ditinggal 40 hari sudah nyembah bedet emas. Padahal sudah melihat terpecahnya lautan, diselamatkan teko Fir'aun, mantun ngoten malah bukan nyembah Allah patut Nabi Musa istiqomah, malah ketika ini hiburan lain malah terpengaruh. Kira-kira bukan panjenengan seandainya Nabi Muhammad mana ini mukjizat mana kira-kira tetap istiqomah iman loh. Nopo pancet ngaji terus, nopo pancet air kayak biasa ini. Dan ini kepentingan ya pancet kalah akhirat. Terus nopo kayak niku cerita. Kenapa kok nggak diturunkan yang sama? Karena sejarah menungso ini pasti ingkar. Kalau begitu. Dan ketika hukum Allah, kebiasaan Allah pun ingkar, pasti diadab. Dan umat Nabi Muhammad Allah boten ngendak ini, boten ngersakaken diadab. Lek segala permintaan ini dituruti, tapi lek pun dituruti kok enggak manut, terus diadab. Jadi kiboten purun Nabi Muhammad. Seperti umat-umat simpun sih. Tapi bukan berarti enggak turun mukjizat sing terbaik. Rembulan dipanggil, iso mlebu teng dalam bini Nabi Muhammad. Ayo, lebih hebat pun di terpecahnya segoro. Ayo, dengan bayang. Coba diangan, lek segoro dipecah, yang saat ini iso pecah segoro. Bukti ini kayak Suramadu, terpecah jadi jalan tol. Terus kemudian, si iso, paham lagi? Si iso jadi jalan. Bahkan ini terowongan tengisor nopo, teng bawah laut saat ini, enten.
Niki tapi lek rembulan dipanggil, ayo sinten sing iso kan, ayo sinten. Rembulan dipanggil sinten sing iso. Terus sinten sing iso maling memberikan mukjizat terbaik. Sajane mukjizat-mukjizat itu tidak ada sebanding sedikit pun dengan mukjizat Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mukjizat terbesar ini kudunya Al-Qur'an. Lek tiyang cerdas lho. Lek tiyang cerdas. Krono kula panjenengan alas-alasen mikir lah. Alas-alasen mikir ada sing mukjizat terbesar baru lek batu dadi emas. Terus nawaten. Ayo jujur mawon kula panjenengan dike Quran, kalau dike batu dadi emas, milih batu dadi emas mau milih Quran. Ayo ibu-ibu milih sing pundi ya. Aduh, iki jelas dadi kandung iki. Jelas dadi anting, jadi mahkota dari emas iki. Tek Quran durung jelas iki. Padahal Quran mampu mengantarkan kenikmatan sing luar biasa teng surgane Allah. Terus nopo? Yo nopo korun ceritane jenengan. Lek terpengaruh dengan dunia lho. Korun iki lho, daun dicekel moro-moro dadi emas. Nopo batu dicekel moro-moro dadi lek mik sekedar kayak itu enggak usah rasul. Korun mawon sing diemblak nopo diamblesno. Diadab kali Allah iso nglakoni kaya ngoten. Paham? Lah kula pikir dengan wis duwe Quran kok malah milih batu dadi emas. Saged diterami. Nopo malih mik dadi rupiah wae. Mone wong malih fisik kula panjenengan dintekno gara-gara pengin ngumpulno rupiah. Lek golek mangan fadilah ibadah padha pikiran. Tapi lek ngumpulno berarti kula panjenengan telah menyia-nyiakan nikmat sing kekal, nikmat sing sak temene sing hakiki dikorbanno kali nikmat sing etok. Duit niki etok seneng napa etok napa mek nyelang sakno semu. Jadi dunya niki lho kula ngejar di tinggal. Ngejar sudah dikumpulno ternyata gak iso mangan. Terus ngejar hilang. Makanya lek kula panjenengan ngejar dunia untuk digawe mangan, bertahan hidup itu fisabilillah. Paham lho? Tapi ketika ngejar kula panjenengan dunia untuk nopo-nopo sampai lali terhisabi Allah niki, sampai lali ibadah berarti kula panjenengan telah tertipu. Naudzubillah. Tapi kula panjenengan ngejar ngaji boten tertinggal salat tetap istiqomah niku mawon si rugi. Paham? Niku mawon si rugi. Iki lek wong nilainya Nabi dan para sahabat dan ulama warasatul ambi ngejar wak maksud meskipun ibadah tidak tertinggal, meskipun keistiqomahan ayat tidak tertinggal, tapi kula panjenengan sik ngobrol mawon itu sik dianggap rugi. Kenapa? Karena akan berat hisabnya di akhir. Lantaran kuluran panjenengan cucu Nabi dan cucu ulama, yo monggo, enggak masalah. Yang penting ojo ninggal ngaji kali ibadah. Tapi lek cerdas kata Nabi, yo ngurangi, enggak maksa-maksa nemen. Enggak capek lek pas ibadah. Wis ngos-ngosan ibadah. Giran tunyane wis dicukup, tiba tunyo sing dikumpulno enggak digawe. Digawe lho boten wis mati. Longgar kosong aja, kosong, gak enak manfaatnya sama sekali. Maka ketika dunia dijadikan alat untuk meraih kesenangan akhirat, maka disitulah kenikmatan sing jadi abadi yang dulunya dunia sia-sia akhirnya menjadi nikmat. Iku nek digawe akhir pun. Jadi kufaliyatina bi ayatin kama ursilal awal. Jadi nuntut sing nyata. Makanya kula panjenengan ojo nuntut kayak ngoten, cek enggak dijadikan orang jahiliyah, kufar Quraisy Mekah sing bodoh. Kula panjenengan kudu cerdas, masa kalah Quran dikalahno dari batu teko emas. Padahal isi Quran menceritakan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Gini ku contohnya korun, salaba, Nabi digengken wis ojo terpengaruh dunia. Sampean dunia iki titik iso mangan ae sing penting iso ibadah kuwi sapi. Ketimbang sampean duwe-duwe tapi iso ninggalno salat. Tapi gak percaya salam. Korun gak percaya.
Semua kata Nabi ini diceritakan tentang Quran, semua orang itu gak percaya, pancet aja maksud tentang dunia. Tapi Quran diulang-ulang, ojo. Kenapa? Karena banyak umat-umat sianiku dianggap gara-gara dilalaikan dengan termasuk urulan panjenengan saat niki saya tetap kadang saya lalai gara-gara dunia ibadahnya terbengkak. Nas nawalan. Lama sholli ala Muhammad. Urusan masalah dunia diredam di Quran kayak ngoten berontak mau nafsu lan. Aduh. Terus ngoten. Pancet protes nafsu kula. Pancet protes ngoten. Ikhlas temenan ngoten di dalam ngoten di Allah. Napa mangkel teng ati ini? Apa panas? Waduh dunyo ini. Dunyo indah kayak ngono dihina-hina. Niki nafsu lagi. Wong pancen sik durung ketemu akhirat. Protes namanya nafsu niki pasti akan selalu mengajak berlawanan kali Al-Quran dawi Allah pasti berlawan. Nafsu ulamanya protes, pasti protes. Makanya nafsu niku dibagi sekawan niku, nafsu sing amarah, nafsu sing lawama, nafsu sing mulhimah, dan nafsu sing mutmain. Mugi-mugi ulang panjenengan gak ada nafsu sing mutmain. Amin ya robbal ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Ini bi Allah dijelaskan. Wes gak iman umat sebelum kamu itu, penduduk sebelum kamu yang aku hancurkan. Justru ingkar setelah diberikan mukjizat-mukjizat besar itu. Maksudnya sing nyata itu kayak batu, nopo untuk keluar kok batu. Umat sinten ini? Nabi Soleh. Umat Nabi Soleh untuk keluar dari nopo batu keluar nggih untuk keluar dari batu. Wes kamu ten untone, pun awale tong sing manut. Oleh pirang dino langsung untone dipateni. Kono rebutan. Gini ku ketika Nabi Musa membebaskan dari Fir'aun, lautan terpecah, sihir dikalahkan, matur ngoten nyembah ketam. Kok begitu mudah? Nggih menungso iki kaya ngoten. Lek sik sakit, Pak, kula panjenengan lek sik sakit, ya Allah, kalau pingin ibadah pun sehat, fokus ibadah. Giliran sehat temenan, ibadah sahwaya wak. Giliran ini kepentingan dia nih, ibadahnya kak. Pacek kok dengan gaya. Padahal janji ini lebih sehat, akan fokus ibadah. Ini contoh kecil lagi, contoh kecil. Makanya di Allah umat Islam ini gak biasa, gak dikira kekayaan sing berlebihan. Karena boroto-roto niku ingkar kata sing boten kiyat niku namanya kecintaan Allah dumateng kula lan panjenengan. Lek dunya kan pun ngoten ngene. Lek dunya niku diberikan dunia harta dunia itu diberikan dumateng sinten mawon. Sing dicintai Allah diparingi dunya, sing dibenci Allah diparingi dunya. Tapi orang yang bisa sujud, bisa kenal Al-Quran, ngaji, ibadah, ngelakoni kandungan Quran, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah. Mugi-mugi bulan panjenengan termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Jadi enggak ini Pak, enggak dicintai Allah, enggak kira orang itu dituntun kepada tempat-tempat yang meningkatkan, yang bisa mengkaji Al-Quran. Enggak kira Pak, enggak kira nyaman. Orang yang tidak dicintai oleh Allah tidak akan nyaman ngeriwong Al-Quran. Tidak akan nyaman duduk bersama dengan orang-orang yang ngaji Quran. Gak nyaman. Diterang ngoten ini geliang. Mangkel guys. Gak nyantuk boten nek ngantuk. Film Niku kenapa ini kelemahan manusia. Paham ta iki? Karena wis budale wis semangat masalahnya. Ternyata nyampe ngantuk karena saking semangat ini keluar kan keturun. Kalau sampai Allah. Tapi hati ini panas, gak nyaman. Jadi namanya orang yang tidak dicintai oleh Allah, gak masuk. Gini kuaulah hiatun kulubuhum, hati lalai, an maknahu. Jadi tidak nyaman ternyata, tidak menginginkan arti daripada Quran, gak masuk. Wa ma arsalnaka apa hum yu'minun, apakah dia beriman? Lah ada tahu. Apa hum mu'minun, apakah mereka beriman? Negeri yang telah aku berikan bermacam-macam mukjizat dan nikmat, terus telah dia menikmati dan nampak mukjizat tersebut, apakah dia iman?
lah ditafsir ini. Afahum yang dia tidak iman. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan apa yang aku utus sebelum kalian kecuali laki-laki yang aku beri wahyu. Iki tuntutane napa? Mbok yo cok Muhammad sing diutus ngoten. Mbok yo cok Muhammad sing diutus. Ya utuslah malaikat. Kan gaya kan pancet tahu deh. Gayanya orang kafir ketika sudah membantah Quran itu habis, kehilangan, keentean bahan, yo cok Muhammad. Karena apa? Timbulnya hasud. Ya cok sudah sing maca tafsir itu. Ternyata meskipun ini Habib Jamal ngaji tafsir, yo enggak melok. Paham deh. Meskipun ini Habib Soleh kan boleh sesepuh gitu Malang. Buka majelis taklim, hadis kajian tafsir kisami. Ini Qurtubi kalau sering diskusi habaib podo habaib sing ngaji mriku. Habib Soleh. Namanya Habib Soleh teng boten Kelitu teng apa namanya? Apa? Daerah pundi ini kayak sami kali ini gila. Napa namanya? Punten iki dan nama sing sami kali nama kota niku. Kasim ya teng daerah mriku. Kajian sama teng mriku ternyata yo enggak teko. Tapi ketika kula sing ngaji, oh sudah sing ngaji wekal. Tapi lek giliran ulama-ulama lain enggak diparah. Jadi ku yang namanya ada penyakit. Kecuali jenengan enggak ngaji teng kula, golek teng liyane niku namine sik cinta. Lah orang sian ge ngoten, ojo Muhammad lah sing maca. Ojo Muhammad sing jadi utusan. Ya malaikat ae. Krana napa? Krana Abu Jahal bi Abu Talib sedaya niku krana napa iri. Paham ya? Saking iri dan dengkinya di hatinya tertutupnya hidayah ini. Ada gak iso meningkat amal kebaikan. Terus sabda Nabi niku al-hasud takulu amal. Hasud itu akan memakan amal yang baik. Kesombongan akan memberhentikan dia untuk meningkatkan amal singkat. Enggak ningkat amal itu. Karena tengah hatinya ini penyakit ini. Jadi tidak kebaikan enggak gelem gini ku. Urusan ini karena Muhammad utuslah malaikat ojo Muhammad padahal dia Allah sudah disinggung wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Aku tidak pernah mengutus sebelum engkau Muhammad kecuali dengan seorang laki-laki yang aku beri wahyu kepada mereka tidak mengutus malaikat. Fas'alu ahla dzikri. Nek gak percaya tanya orang wong sing ahli ilmu sinten? Ulama Bani Israel, ulama yang ahli Taurat, ulama yang ahli Injil. In kuntum la ta'lamun, nek awakmu pancen gak percaya nang Quran. Kok iso nang Quran gak percaya, tapi nang wong ahli kitab percaya. Niki kufar Quraisy Mekah niku ngoten. Lek teng ulama-ulama napa kitab-kitab sebelumnya dipercaya di kufar Mekah. Tapi lek teng Quran gak percaya. Nah niki ceritanya sing aneh teng mriku. Pun mantul niku wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Nah niki tafsir ayat niki. Lek teng Ibnu Katsir niku dijelaskan. Iki menjawab Allah menjawab tentang debat-debat orang-orang kafir Quraisy Mekah itu. Menjawab apa? Hal hada wa asharun najwa ngono. Tamberikan apa namanya? Perbantahan ini lho. Wa ma arsalnaka qablaka. Jadi enek wong kafir ngomong. Masa wong sing diutus iku padha mangan di awal, ya padha nempekan. Ya padha mangan, ya padha ngombe sing awak ngombe, yang sing awak mangan. Sedangkan napa namanya? Sing kate diikuti awak-awak kebiasaannya ya padha mangan. Ya mbok yo ngutus malaikat, padahal di Allah disinggung mulai biyen wa ma arsalnaka qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Niki teng surah Al-Furqan. Aku tidak pernah mengutus sebelum engkau Muhammad seorang utusan kecuali para utusan itu makan makanan dan berjalan di pasar. Ya kayak manusia biasa nih. Nabi ini kenapa kok disediakan sederhana? Dijelaskan secara sederhana Nabi Muhammad ini. Ya biasa tempekan Nabi Muhammad ini biasa. Terus dia dahar pada sahabat biasa ngombe kayak manusia biasa. Tidak sehebat kayak Nabi Isa dalam ibadahnya. Kenapa? Karena Nabi Isa ini saking nggak tahu mangan nih,
saking nggak tahu keliling-keliling urusan dunia, Nabi Isa ini dikutuskan jadi Tuhan. Ya, ketika Nabi sing api nggak tahu mangan, nggak tahu minum, nggak tahu muamalah, nggak tahu bekerja, kayak Nabi Isa kan bukan tahu bekerja, ibadah terus. Hari bukan dijadikan Rasul, maka dijadikan Tuhan. Kak repot menungso ini, paham tak? Ayo bayang bagaimana? Niki kecerdasan ini Allah ini, napa kehebatan ini Allah ini, terpandang kayak ini. Ketika Allah mengutus Nabi Isa sing fokus ibadah, nggak tahu mangan, nggak tahu jalan-jalan, nggak tahu jualan. Nabi Isa ini nggak tahu kau pitik kan boten, nggak tahu bawa kambing, totolan kambing boten, nggak tahu totolan kain boten. Nabi Isa ini fokus ibadah, fokusnya apa balik? Tahajud, sholat malam, ibadah terus dakwah. Nggak tahu totolan. Hari nopo malah dikutuskan menjadi Tuhan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad kayak biasa malah kok foto menungso. Padahal mulai dia yang menungso. Kayak Nabi Musa, nggak pernah Nabi Musa totolan. Jualan jadi pedagang. Nabi Muhammad ini tuntas. Jadi orang-orang yang persis sama seperti sing dilakoni manusia umumnya. Jadi pedagang, jadi anak yatim, kan? Jadi sembarang, jadi pembantu. Baik macam-macam, kita kolanteng beken, kita halteng beken. Karena apa? Dari kumpul kali sahabat. Ya kayak itu, dan orang yang lain dia sami, kayak Nabi Musa dia foto. Tapi cuma nggak jadi pedagang, cuma belanja kayak yang ngomong ini. Cuma beli kebutuhannya tanpa dahar. Tapi dibantah di orang-orang kafir Mekah. Padahal Rasul mulai siang niku gemotan. Tapi ketika ternyata Rasul sing lagi ibadah temenan malah dikutus jadi Tuhan. Ini kok tak repotin nafsu ni menungso ini. Ketika orang enggak sama dengan kehidupan menungso maka diarani Tuhan, padahal bodoh menungso ni cuma ahli ibadah. Ini kikulan banyak kok bodoh ya Nabi Muhammad yo. Nabi Muhammad sing luar biasa mah yo. Nabi Muhammad niki lek perang ya luka temenan, lek dibukul luka. Bangun ya. Dengan nanti ceritanya ketika perang Uhud. Nanti ceritanya, sebenarnya ceritanya perang Uhud untuk non sewu, gigi Rasulullah yang pecah, darahnya mengalir. Tapi gak ini sahabat sih ngomong, Rasulullah kok gak jatuh ya. Lek bulan menjina kan mendal. Yo Nabi ni ngono kok bahasa awak kate milo Nabi ngono. Paham lagi? Kan boten sahabat ge boten protes kayak ngoten. Kenapa? Karena sahabat cerdas. Paham? Nabi ku manusia biasa. Paham? Ini yo mati, yo napa yo mangan, yo luwe. Ayo Nabi pernah sambat duwe no boten nate. Saya tidak makan kata Nabi. Niku teng cerita-cerita teng hadis-hadis nggih kan Nabi kenapa ya Rasul engkau sampai turun miring kayak ngoten? Kula dereng dahar. Aku turun mangan kata Nabi. Ini sahabat sing kerja hasil kerjanya diparingno Nabi. Ini ku. Jadi manusia biasa. Tapi sahabat-sahabat gak ada yang protes. Cuma seandainya Nabi diutus zaman modern kayak ngoten, terus Nabi dipukul musuh kok berdarah, paling protes. Oh gak jatuh kalau jadi Nabi. Terus ngoten, enggak jadi kok jadi Nabi. Wong menungso niki pancen duwe kelemahan apa? Cek enggak dikultuskan Nabi Muhammad ini cek enggak dikultuskan kayak Nabi Isa. Saya terang ya. Dan ini ulang banyak sih, napa dipikir temenan. Dipikir temenan Quran ini cek ulang banyak mantep. Jadi manusia biasa sing berhak sing kuasa temenan iki mik namung Allah sing luar biasa. Lek liyane iki padha kayak ini. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Dan aku tidak pernah menciptakan jasad seorang rasul yang seperti manusia. Seorang rasul dari utusan itu jasad fisik yang tidak makan. Semuanya fisik itu ya mangan. Sinten sing gak mangan. Wong Nabi Isa mawon dahar tapi dahare boten sami kali kula panjenengan. Lek Nabi Isa dahare namung sayur-sayuran iku mawon lek bengi titik ibadah padang. Mari dahar maghrib dahar paling dahar sana pun namanya 10-an mantun ngoten ibadah sebengi poso sedino. Bulan panjenengan poso dahar maulid entek sak piring, mari sak piring maneh
Sahur sak piring maneh turu sedino. Lah niku namine jasad. Berarti niku normal. Disinggung di awalnya. Jasad itu pancen perlu mangan. Tapi aja diterus-terus no mangane. Paham nggih? Nek diterus-terus no mangane kapan ibadah? Ibadah. Yo mangan wong pancen jasad perlu mangan. Jadi dahar niku pancen rezeki dari Allah. Gaone gak dahar itu boten angsa, nyiksa awak. Yo mangan, tapi mangane di kayak Nabi itu nggih dahar, tapi boten selalu dah. Kadang 3 hari nembe dahar. 3 hari nembe dah. Kadang Nabi niki dahar, sehari dahar. Kadang moro-moro seminggu boten dahar. Nembe kok. Kira-kira berujung kuat kok boten. Oh, langsung buyar. Nah, pancen dahar itu nikmat, tapi keluar banyak mangan sing api. Tapi Nabi nek kadung daging. Yang di dahar Nabi ini daging. Tapi daging bahkan 3 hari seminggu. Kulan banyak mangan berdino mindoan, ngantuk ayo. Ini mangan kula bikin dengan tahu. Gawe ngantuk, dijak berpikir turu momet jare. Nanti mikir-mikir mau ini dah kayak ngoten. Hari beka berpikir ya. Lawe mangan ini mangan pancet. Hari gak ada asupan gizi kata dia. Nah, ini kiloran banyak. Lihat kalau lihat dengan oleh dahar untuk menguatkan, tapi kuat untuk ibadah. Apa itu? Orang banyak nggak tahu mangan daging, pancen nggak duit umpamanya. Nggak masalah, yang penting ibadah yang diberikan lewat kecerdasan, lewat nur ilahi. Tahu nggak? Kecerdasan rohaniah namanya. Ini kecerdasan. Ini kecerdasan tidak berpikir. Nah, ketika berpikir ini kutu makanan ini sing bergizi. Mana pantai di dalam Al-Quran menjelaskan kengken mangan. Enggak ini jasad yang saya ciptakan kata Allah sih enggak mangan. Lu kudu mangan banyak. Tapi kalau banjirnya dalil ini tidak dinut alasan untuk senang mangan. Ini jenis mangan ini. Cuma syaratnya mangan cek fisik niki cek summa sodatna humul wa'da fanjaina humwa manasa wa alaknahul muslimin. Kemudian aku menyelamatkan orang yang membenarkan. Siapa yang membenarkan Rasul dan Quran itu aku selamatkan. Yang aku kehendaki dan aku rusak, aku hancurkan orang-orang yang mengingkar. Laqad anzalna ilaikum kitaban fikum fihi dzikrukum. Wis aku turunkan kepada engkau wahai Quraisy kitab di Quran ini sebagai nasihat. Dengan bahasa kalian sendiri supaya apakah engkau tidak berpikir bahwa engkau sesna ilahi sadaqul azim. Jadi Allah diulang-ulang diceritakan kayak nonton iki cek ulang panjenengan terus. Ya enggak selalu nonton butuh ini wis terjadi zaman biyen. Terjadi zaman biyen dunya ini dikayakno umat Rasul dijadukno kayak Nabi Musa. Nabi Musa jaduk temenan Nabi Musa. Enggak tersentuh penyakit dong, malah Nabi Musa saking kuatnya dipukul sekali wong ini meninggal di Nabi Musa. Saking kuatnya. Tapi yo pancet kufur menungso. Gini ku karena kali hawa nafsu. Mugi-mugi bulan panjenengan fadilah bulan Rajab kali Allah diberi peningkatkan keyakinan, keimanan supados bulan panjenengan selamat sukses di akhirat.